Sekarang kita menuju ke tawakal. Ingat-ingat tadi doa tadi, nanti kita ulang lagi ya Bu di akhir ya, supaya kita nggak sedih-sedih lagi. Tawakal itu apa teman-teman semua? Ada yang tahu tawakal itu apa? Tawakal adalah menyandarkan hati pada Allah, namun juga diiringi dengan usaha-usaha. Oh, aku bertawakal pada Allah, aku berserah pada Allah, lalu nggak melakukan usaha? Enggak. Tawakal itu menyandarkan diri pada Allah, menyerahkan semua urusan Allah dengan usaha, ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Itu tawakal. Jadi tawakal apa? Penyandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu apa? Meyakini dengan sebenar-benarnya tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menghalangi, mendatangkan bahaya, mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dinamakan tawakal. Ada satu perkataan Nabi, nasihat Nabi pada sahabatnya Ibnu Abbas. Bagus sekali nasihat Rasulullah yang kita bisa pelajari ini teman-teman semua. Apa kata Nabi? Aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Jika engkau minta, mintanya hanya pada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah teman-teman semua, ini nasihat Rasulullah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikan kebaikan, keuntungan kepadamu, hal itu tidak akan terjadi selain apa yang sudah Allah tetapkan kepadamu. Sebaliknya, kalau mereka bersatu mencelakakan dirimu, gak akan terjadi, tenang aja, selain apa yang sudah Allah tetapkan kepada dirimu. Pena telah diangkat, lembaran telah kering. Jadi teman-teman semua di sini kita bisa lihat bagaimana bentuk tawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki diri kita dan Allah akan tolong kita insyaallah. Tenang-tenang saja. Kalau kita bersandar pada diri sendiri nggak kuat. Kadang-kadang ujian-ujian terlalu dahsyat, terlalu berat, kita nggak bisa, kita nggak kuat. Tapi kita bersandar kepada yang Maha Kuat, kita akan baik-baik saja. Nah, terakhir bagi saya mau menyampaikan pada teman-teman semua, apa sih keutamaan tawakal? Tawakal itu kan membuat kita tenang, membuat kita hidup kita ngerasa baik-baik saja, karena kita menyerahkan urusan kita pada yang Maha Besar, pada yang Maha Kuat. Maka saya mau rinci lagi. Kita mesti punya sifat tawakal dalam hidup kita, teman-teman semua. Berserah kepada Allah. Apa sih keutamaan tawakal dalam kehidupan kita? Tawakal itu ternyata sebab kita diperolehnya rezeki. Tawakal sebab diperolehnya rezeki. Jadi kalau mau dapat rezeki, rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu kesehatan, rezeki bukan anak-anak yang baik, anak suami yang baik, rumah yang nyaman, bisa menuntut ilmu, rezeki bukan rezeki. Jadi tawakal, berserah, menyerahkan urusan semuanya kepada Allah adalah sebab diperolehnya rezeki berdasarkan surah At-Tolak ayat 3. Baik, dalam surah At-Tolak ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan cukupkan keperluannya. Mau rezeki, bertakwa dan bertawakal. Itu jawabannya. Bertakwa dan bertawakal. Allah yang kasih rezeki, kenapa minta-minta sama yang lain? Kenapa menghamba-hamba, merendahkan dirimu kepada yang lain, teman-teman semua? Jadi, sebab mendatangkan rezeki, takwa dan tawakal. Kemudian, keutamaan tawakal, apalagi diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kecukupan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah membaca surah At-Tolak ayat 3 tadi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Nabi berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, seandainya semua manusia mengambil nasihat ini untuk bertakwa dan bertawakal kepada Allah, niscaya itu sudah mencukupi mereka. Kalau manusia betul-betul bertakwa, betul-betul bertawakal, menyerahkan urusannya pada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah, maka sungguh Allah akan mencukupi urusannya. Engkau minta tolongnya sama Allah. Engkau lagi sedih ngadunya sama Allah. Engkau merasa susah hati, larinya sama Allah. Semuanya kembali kepada Allah, Allah akan cukupkan kehidupanmu. Ketiga, apa keutamaan tawakal dalam kehidupan kita? Tadi tawakal apa? Menyerahkan diri kita, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaan orang-orang yang bertawakal? Masuk surga tanpa dihisab dan tanpa azab.
Apa kata Rasulullah SAW? 70.000 dari umatku akan masuk surga tanpa dihisap. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah dengan cara yang buruk maksudnya, dan tidak beranggapan sial. Oh, kalau saya nggak pakai cincin ini nanti saya sial. Oh, kalau saya nggak pakai jimat ini nanti saya sial. Oh, kalau ada burung pergi ke sana artinya sial, itu maksudnya. Orang-orang yang tidak beranggapan sial dan orang-orang yang selalu bertawakal kepada Rabb-Nya. Maka orang-orang ini termasuk bisa menjadi 70.000 golongan yang tidak dihisap. Maka tawakal menjadi kunci dalam kehidupan kita. Bersandarnya hati kita pada Allah, kita serahkan urusan kita pada Allah, nggak akan berat teman-teman semua. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Dan lakukan usaha untuk memperbaiki kehidupanmu. Kau lakukan usaha, teman-teman semua, usaha. Dari Umar bin Khattab, Nabi Muhammad bersabda apa? Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Burung itu pergi pada pagi hari, keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan kenyang. Artinya apa, teman-teman semua? Artinya engkau menyerahkan dirimu, hatimu, bersandar kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, tapi tugas kita berusaha. Begitu ya teman-teman semua. Jadi pada malam hari ini kita telah sama-sama belajar untuk membuat hati kita tenang adalah dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan juga berzikir itu bentuknya macam-macam, bisa dengan lisan, dengan berbagai macam doa, bisa dengan salat-salat kita, dan juga apalagi, dan juga cara untuk kita tenang, hati kita lapang, kita sukses, kita beruntung adalah takwa dan tawakal. Saya mau ulang lagi doa yang tadi kita ucapkan di awal. Doa untuk menghapus berbagai macam kesedihan, kepedihan, kesusahan. Doanya apa, masih ingat? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahu rabbul arsyil azim, la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Mudah-mudahan mengamalkan doa ini teman-teman semua menjadi tenang dalam hatinya insyaallah.